Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498 Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 untuk administrasi jaringan. Pada tugas 1 kali ini ada soal tugas mendiskusikan tugas bahwa Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Dari spesifikasi jaringannya, di sini ada kantor pusat memiliki departemen penjualan, pemasaran, teknologi informasi, dan server serta koneksi WAN menuju kantor cabang. Ada 50 perangkat, pemasaran 30, kemudian IT ada 30 perangkat, server ada 5, kemudian koneksi WAN-nya juga. Kemudian kantor cabang ini memiliki 20 perangkat dan tersedia juga koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia itu adalah 192.168.10.10/24 untuk kelas C. Dan untuk yang kedua adalah desain subnetting atau desain subnet. Rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet. Yang pertama subnet mask, kedua alamat jaringan network address, ketiga rentang alamat IP yang dapat digunakan, alamat broadcast. Untuk tabel subnetting di sini sudah saya listkan untuk departemen-departemen yang sudah ada di dalam soal tugas ini. Yang pertama di penjualan sales HO, kemudian di bagian pemasaran saya marketing HO, kemudian untuk yang kantor cabang saya berikan nama branch, kemudian di sini untuk produksi IT, dan untuk server, dan ini untuk koneksi WAN dari HO ke kantor cabang, dan ini adalah untuk alamat IP untuk masa depan ya. Jadi pastikan alamat alokasi IP mencukupi kebutuhan saat ini dan memberikan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Oke, untuk kebutuhan host yang pertama ini kita mulai dari alamat 192.168.10.0. Di sini untuk alamatnya kita menggunakan sesuai dengan dari tugas menggunakan subnetting kalkulator ya, misalnya untuk kelasnya. Kemudian di sini untuk IP-nya ya 192.168.10.0, kemudian di sini 196, sini untuk net masknya 250.250.192. Kita calculate. Nah, di sini sudah terlihat ya. Untuk network address-nya kan dimulai dari 0/26 ya. Di sini di bagian pasar dulu. 92. Network address itu 92.168.10.0/26. Kemudian di bagian usable range-nya di sini di kalkulator ini dimulai dari 92.168.10.1 sampai dengan maksimal di 192.168.10.62. Jadi range-nya sini 92.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Kemudian buat cache address-nya di sini jelas ya 192.168.10.63. Kemudian untuk gateway-nya sendiri di sini ke 10.1 ya. 2.8 gateway-nya ya. Kemudian kebutuhan hostnya untuk jumlah hostnya di sini sebanyak 62. Tetapi di sini yang tersedia adalah 50 perangkat. Jadi untuk kebutuhannya di sini sebenarnya adalah 50 perangkat, tetapi bisa growth-nya itu bisa mencapai kurang lebih sampai dengan 62 ya. Oke. Nah, ini untuk yang di bagian departemen sales atau penjualan. Kemudian di bagian marketing di sini juga sama, IP-nya dimulai dari angka yang dari 63 ya. Nah, di sini sudah mulai dari 63 jadi kita mulai dari 64. Nanti kita bersama calculate. Oke, di sini sampai dengan 126. Di sini hostnya dari 19.10.65. Sini juga dari sampai dengan 126. Berarti di sini kita masukkan lagi. Itu nanti dikasihnya di Ini maksudnya mulai 64. itu buat acuan ke Dan sini mulai dari 2 dari 8 ya. 10 5 sampai dengan
broadcastnya itu di 127 2 Saya kasih contoh yang satu. oke, dan gitunya di sini adalah 02 8 oke, Enggak. Spek dari sana kok konfigurasi sana. 10.6 Coba buka dulu. Enggak, itu enggak lah. Enggak, ini dari sana. Semua kan kita kemana? Nah, di sini untuk jumlah dari market itu sebanyak 30 perangkat ya. 30 perangkat. Jadi bisa lebih juga ya. Untuk oke, lanjut ke Tapi coba apa namanya, kantor cabang ya. Kantor cabang itu kurang lebih ada original. 20 perangkat ya. Nah, ini COA itu spek. Itu Jadi original untuk dari yang itu speknya original. kelasnya dari 128 Enggak mungkin saya bikin sendiri kalau kayak gini. 127 ini gitunya pakai oke. Nah di sini jumlahnya sebenarnya dia bisa mencapai dengan 30 host ya. Dan untuk apa namanya range nya dari 92.810.39 sampai dengan 158. Jadi di sini masukkan host-nya. Ini tadi saya rasa dari 158 ukur 7 tadi 159. Kalau semua Pak, untuk ada yang di core itu 0,05. Iya. Dan sini juga broadcastnya Sama semua Pak. 192.9810.159. Semua dari 5 Oke, produk. di sini untuk gateway branch nya Dari 5 produk. Dan ini juga kan ya. tuh Sama ini Pak. 92.8 oke. Untuk bagian ITAO itu terdiri dari 10 perangkat ya. Dia 10 kita pakai sama, dimulai dari 60 terus 27. Oke, di sini dia harusnya ada 30 ya, tapi yang dibutuhkan 10. Jadi kita masukkan broadcast ID-nya, kemudian ini apa namanya, delivery-nya dari 61 hingga 190. Ini kita masukkan lagi. Ini kan yang dia ada lebihnya 250.000 berarti kamu transfer ke revisi. Ya, Presiden 91. Dan sini gitunya pakai yang 161. bisa sih sekarang ya. Kemudian ini untuk yang server itu ada 5 perangkat. Jadi ini total kurang lebih 5 perangkat ya. Mungkin itu bisa lebih ya. Slotnya karena kan di sini ada kurang lebih ada 5 ya. Jadi kurang lebih ada 5. Jadi kita pakai nanti sesuai itu. Kita mulai dari IP dari 160 tadi ya. Dari 160 ke 191, berarti saya mulai dari 192. Oke, saya mulai dari 192. Ya, jadi slash 8. Ini jadi hanya 5, kemudian saya masukin jadi 200. Merkuri. Nah, di sini kurang lebih ada 14 ya, di sini sampai 206. Jadi broadcastnya 998 10.7. Host minnya itu dari 193 hingga 1206. Jadi kita masukkan sini 1918. Oke, kita masukkan hostnya 10.92. Seperti tadi 128 ya, 128. Baca dari 9326. Ya. Halo, kenapa? Dengan 2 8
2.206. Dari sini broadcast-nya yang kemarin itu mana? 207. Oh iya iya. Oh, saya storing. Jadi di sini gateway-nya kita pakai untuk yang server itu 92.168.193. Oke, untuk koneksi WAN-nya ya. WAN-nya juga untuk yang dari WAN HU ya, WAN HU kantor cabang ya. Kita sediakan WAN untuk cabang. Ditolak yang mana? Ini kita mulai dari IP 208 karena di sini kan lahir dari 207 ya. Iya maksudnya apanya? Karena ini server dia hanya 2 hub ya, 2 host, jadi kemungkinan hanya point to point. Ini kurang lebih ada 2 host ya. Dan di sini mulai dari 208 Dari ini kan? jadi 208 sorry 0.8. Oke. Pasnya jadi 252. Nah di sini dia hanya 2 host ya, dan networknya ini broadcast ID-nya ini network address, kemudian disable range-nya dari sini 250. Oke, kita masukkan angkanya. /30 ini 9 sampai dengan 2.8.10.12. Di sini broadcast address-nya tadi adalah 211. Untuk gateway-nya sendiri di sini kita menggunakan HO-nya ada 2 ya, ada yang HO1 IP. Ini udah berapa kali Pak? Dan untuk yang Ya coba dikirim lagi aja. dan untuk yang dari branch one IP gateway-nya itu 2.8.10.210. Oke. Nah, di sini untuk IP yang mencukupi untuk kebutuhan saat ini yang dibutuhkan untuk menyediakan ruang pertumbuhan di masa depan itu dari cadangannya itu setidaknya sisa alamatnya. Alamatnya kita untuk menentukan subnetnya kita belum menentukan karena kita belum tahu untuk yang sisanya berapa. Di sini dari range-nya kita coba kita hitung ya, dari 212 ya, 211 dan ini 212. 212. Sampai dengan dia sampai 255 berarti sini dan ini sebenarnya kita juga belum tahu ya, jadi kemungkinan harus dihitung dulu. Nah, sini sebenarnya kita juga belum tentukan karena masih kecil ya. Bisa juga belum. Nah di sini juga untuk sisa alamatnya itu kurang lebih ada 44 alamat ya, 44 alamat yang tersisa untuk subnet mas. Oke, untuk yang kedua adalah table routing. Nah, table routing di sini adalah buatlah table routing statis yang sederhana untuk router kantor pusat kantor cabang. Table harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet, next hop interface yang digunakan. Oke, di sini saya sudah coba dipakai tracer untuk yang IP router seperti ini ya, untuk destination networknya. Di sini untuk destination networknya itu ada destination network, subnet, next hop dan keterangannya. Nah, di table routing ini destination network yang pertama di IP routing statisnya itu adalah 92.8.10.0 ya. 0, kemudian subnet maksnya ini ya, 255, 255, 255, 9.
ini 192, kemudian next hooknya itu dari 192 108 10 209. Ini untuk yang one HO nya, one HO nya keterangannya dari sales bagian HO. Oke, kemudian IP route yang kedua, IP route 192 168 164, kemudian subtype-nya dari 25 192. Di sini next hook-nya itu sebentar, di sini tadi subtype-nya di sini harus di ini /26 ya, juga sama /26 juga. Ini 92.8.10.09. Nah, di sini keterangannya dari yang marketing atau sales ya. Oke. Lihatlah di IP route-nya ini 19.8.10.60. Ini 25 ini /27. Ini jobnya ke 9. Sini ke bagian dari IT ya. Kemudian prestasi yang ketiga itu di 19 tahun 8 10 192. Ini sama 25 240 ya, masukkan 30 28. Ini maksudnya 19 tahun 8 10.209 dari server. Oke, nah asumsinya adalah dari router HO ya, router HO ini itu memiliki interface WAN ya, dari WAN HO dengan IP-nya ini ya 19.8 ini 29 dari WAN HO ini. Nah, kemudian router branch memiliki interface WAN juga. WAN ini untuk IP WAN-nya itu, WAN branch itu dari 19.8 dari 10. Kemudian semua subnet HO dari sales, marketing, IT di server itu juga terkoneksi langsung ke switch core-nya. Internal yang router HO itu dapat dijangkau anggap sebagai kontak. Oke, dari hasil dari network HO terkoneksi langsung dengan IP route. Status ini percobaan pertama itu hasilnya ketika dicoba routing dari sales itu semua status terkonek ya dari IP ini, dari 50 device tadi. Kemudian ini dari marketing itu kurang lebih ada sekitar 30 perangkat ya, semua terkoneksi. Untuk nanti di sini ada 10 perangkat ya, semua terkoneksi. Di sini untuk yang server juga ada 2 ya. Nah, di sini untuk yang WAN-nya IP yang 08 ini semua terkoneksi. Jadi dari hasil tugas satu ini menunjukkan bahwa table routing dari status yang sudah ditentukan yang dicantumkan dari destination network, subnet mask dan next hook serta keterangan interface di sini sudah saya tentukan dari table routing dari masing-masing yang sudah ada di table subnetting. Untuk tugas satu kali ini saya sudah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.